Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudzaifah Idarofif. Saya sebagai praktikan. Nama saya Hapsari Novariani sebagai tim kreatif. Nama saya Aina Yadalfanaila sebagai praktikan. Kami dari SMA ITERA Pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ngomong-ngomong, tahu nggak beberapa waktu lalu ada berita di India, tepatnya di Kalkuta. Ada jembatan yang ingin roboh loh. Kok bisa? Menurut berita Tempo.co, sebuah jembatan di Kalkuta itu ingin roboh karena kebiasaan dari masyarakatnya yang suka meludah. Mereka mengunyah suatu tanaman yang bernama pitka, kemudian meludah di jembatan tersebut. Oh gitu ya, setahu saya jembatan itu biasanya terbuat dari besi kan. Oke, kalau begitu gimana kalau kita buktikan lewat praktikum langsung? Ayo. Plastisin sebagai diorama, strapless sebagai jembatan besi, cutter untuk memotong, dan 3 alat pengukur pH larutan. I'm living in America now, got that Muslim American style, but my heart is with the city of the prophet, getting to Medina somehow. Will I make it? I really don't know. I made my nia to go. It's in my plan. If it's in the plan of Allah, then He will make it so. Ya Taiba, Ya Taiba, Ya Dawala Ayyana, اشتقنا لك والهوى نادانا. Last messenger of Allah, send peace and blessings. Nah, jadi teman-teman, di sini kita udah jadi dioramanya. Oh itu ada apa aja itu? Jadi di sini ada 2 bukit, terus itu ada jalanan, ini ada jembatannya juga. Terus yang biru-biru ini sebagai sungai, terus ini ada gundukan-gundukan, ada sawah. Mulai praktikum yang pertama ya teman-teman, kita akan memulai praktikum menguji besi kalau terkena larutan atau hal-hal yang bersifat asam. Di sini saya sudah mempunyai larutan yang bersifat asam ya teman-teman, dan kita akan menguji besi pada diorama yang menjadi jembatan. Kita ambil ya, kita ambil satu dan kita cemplungkan ke dalam larutan ini. Kira-kira apa nih yang terjadi? Nah, seperti yang dilihat ini sudah banyak gelembung-gelembung. Nah, nanti semakin lama besi ini akan berkarat teman-teman. Hal ini dikarenakan karena kandungan asam pada larutan yang terkena besi. Nah sekarang di depan aku udah ada nih 4 larutan. Kira-kira kamu bisa nebak nggak mana yang asam, mana yang basah? Wah, aku nggak tahu. Emang cara bedainnya gimana? Jadi aku udah punya nih alatnya buat ngecek mana yang asam, mana yang basah. Namanya kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini adalah zat campuran berwarna berbeda yang larut dalam air yang diekstrak dari lumut. Campuran ini sering disiram ke dalam kertas. Langsung aja kita coba ya. Yang pertama ada kertas lakmus biru. Nah, ini tetap biru ya, nggak berubah. Selanjutnya ada kertas lakmus merah. Kita celupkan ke larutan A. Nah, ini berubah ya teman-teman, jadi biru. Selanjutnya ada kertas lakmus biru, kita celupkan ke larutan yang B. Nah, kelihatannya teman-teman kertasnya berubah jadi merah.
Terus kita coba ya kertas lakmus biru yang merah. Nah, warnanya tetap merah nih teman-teman. Yang terakhir kita coba kelarutan yang C. Kertas lakmus birunya tetap ya warnanya biru, tidak berubah. Gimana kalau yang kertas lakmus merah? Kita coba ya. Nah, yang merah juga sama nih, nggak berubah. Nah, ini kan kita punya sampel hujan. Gimana kalau kita cobain, kita uji juga nih sampel hujannya biar kita tahu ini airnya termasuk sifat asam atau basa. Oke, kita coba ya. Nih, yang pertama kita ambil dulu kertas lakmus birunya, kita celupkan. Nah, kertasnya nggak berubah nih, tetap biru masih. Sekarang kertas lakmus merahnya. Nah, kertasnya juga tetap nih yang merah. Oh, kalau itu aku juga punya. Ini namanya pH universal. Alat mengukur pH ini lebih canggih dibanding kertas lakmus yang tadi. Alat ini bisa mengukur tingkat keasaman dan tingkat basa pada larutan. Angka 7 ke atas maka akan semakin basa, dan angka 7 ke bawah maka akan semakin asam. Baik, kita coba ya teman-teman. Coba kita celupkan ke larutan A, yakni larutan yang pertama. Seperti yang teman-teman lihat, kertasnya berubah warna ya. Lalu kita ukur nih tingkat keasaman atau tingkat basa dari larutan ini. Nah, seperti yang sudah terlihat, berarti larutan ini termasuk larutan yang bersifat basa kuat. Di larutan yang kedua atau larutan B, larutan ini termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam. Di larutan ketiga, larutan ini termasuk ke dalam larutan yang bersifat netral. Di larutan yang terakhir atau sampel air hujan ini termasuk ke dalam larutan yang bersifat asam lemah. Aku punya alat lagi nih yang lebih canggih, namanya pengukur indikator pH digital. Nah, ini bisa lebih akurat lagi loh. Kita jadi lebih bisa tahu berapa nomornya. Kita coba ya. Kita nyalakan, habis itu kita celupin apakah larutan ini asam atau basa. Nah, teman-teman tahu nggak kalau meludah sembarangan ternyata memiliki dampak negatif. Ketika seseorang yang tengah mengidap penyakit tertentu meludah di sembarang tempat, virus dan bakteri berbahaya akan berpindah dari ludah dan masuk ke hidung, tenggorokan, dan paru-paru orang yang menghirupnya. Meludah juga ada adabnya loh. Usahakan untuk menahannya sejenak dan segera mencari tempat di pinggir jalan yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk membuang ludah. Hujan asam merupakan hujan yang mempunyai tingkat keasaman atau mempunyai pH di bawah normal, yaitu 5,6. Biasanya, hujan secara umum yang turun di Indonesia memiliki pH normal, yaitu sekitar 6. Hujan asam terjadi karena kandungan karbon dioksida yang ikut larut dengan air hujan. Hujan asam terjadi karena belerang atau sulfur yang berada di udara bereaksi dengan oksigen yang dimana membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat tersebut menyebar ke atmosfer dan bercampur dengan air membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Hal ini dapat dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil dan berfokus pada sumber energi yang lebih berkelanjutan seperti tenaga surya dan angin. Juga setiap orang dapat melakukan bagian mereka dengan mengurangi penggunaan kendaraan.
Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة